Guys, kita mau cari grand piano buat nikahan kita nanti. Soalnya kita pengen nikahan kita tuh musiknya tuh bener-bener klasik gitu, ala-ala royal wedding. Mimin ke IMC Musik yang ada di Jalan Siwalan, Kota Malang. Nah ini guys, grand pianonya. Wah. Dan ini tuh bukan dummy ya guys, tapi grand piano asli. Asli kan? Anyway, ini Mimin cowok sama Mimin cewek nggak beli ya guys, tapi sewa, soalnya ratusan juta harganya. Jadi selain jualan alat musik, IMC Musik ini juga jual aneka sound equipment, terus persewaan aneka alat musik hingga kursus musik. Nah setelah lihat-lihat piano, ternyata di sebelahnya itu ada kayak tempat makan gitu guys. Iya guys, namanya Dapur Mama JNJ. Ini tuh spesialis bubur bakar. Tempatnya tuh homey banget guys. Terus mereka tuh masaknya dadakan. Nah yang Mimin pesen ini bubur sobat JNJ guys. Toppingnya selengkap ini harganya cuma 30.000. Nah ini Mimin cewek juga nyuapin Mimin cowok black pepper chicken rice. Kasian guys, dia mau menikah tapi ibunya udah meninggal. Semur lidahnya. Ini favorit Mimin cowok guys kalau kesini. Semur lidah, rempah, lidahnya lembut, manis, asin, gurihnya balance. Jadi semua masakan di dapur Mama JNJ itu tipikal yang homey gitu loh. Mostly makanan di sini tuh dimasak dengan resep yang jadul. Ya kurang lebih kayak nostalgia lah. Ingat zaman orang tua Mimin cowok masih hidup dan semua menu di sini tuh gak ada yang gagal. Termasuk aneka SS-annya ini guys, recommended Polcus lah merapat. Makan sama orang India. Kenalin, beliau namanya Bu Farida, orang India Utara. Udah kayak ibu sendiri guys, kita sering minta makan di Resto 52 ini. Bu Farida, mau kasih kita makan apa hari ini? Nanti tak posting IG Reel sama TikTok. Yang pasti makanan India dong. Narayan. Nah dulu pas awal-awal merintis jadi food vlogger, Kita sering minta makanan di Bu Farida. terus kita promosiin gitu. Waktu cepat berlalu ya. Yang kita makan ini namanya butter chicken. Dia ada di dalam menu paket Maharaja Thali. Selain butter chicken tadi juga udah termasuk muton biryani. Masakan Bu Farida gak pernah berubah ya, ngerempah pol. Daging kambingnya juga gede, empuk lagi. Nah menu Maharaja Thali juga termasuk 2 telur ini guys. Selain itu juga termasuk condiments lainnya kayak sambal, nasi biryani, roti pita dan juga papadam. Narayan enak pol. Nah yang Mimin maksud papadam itu ini guys, kerupuk khas India. Terus favorit Mimin cewek kalau kesini tuh minum mango lassi. Udah lama gak minta makan di Resto 52, ternyata mereka baru renovasi. Tempatnya lebih bagus, terus yang lantai 2 itu ada kopian gitu guys, namanya 52 Coffee. Coffee beansnya ngeri banget. Dari macam-macam regional Indonesia sama internasional. Internasional Kolombia, Yaman, sama ada deh banyak kok. Kayaknya di Malang ini satu-satunya deh coffee house yang berani jual coffee beans dari luar. Seneng banget sih, soalnya akhir-akhir ini kopian di Malang tuh downgrade. Cus merapat ke sini. Mau makan jukut sekarung pun kalau di sini boleh guys, gratis tis gak bayar sepeser pun. Iya, jukut itu selada air yang digoreng guys, terus dikasih micin. Kalian kalau ke Bandung makannya jangan di warung Sunda mainstream dong. Coba ini di warung Sunda Eka Sari. Lokasinya di pinggir jalan dan rame banget, serame lauk-lauk yang mereka punya. Ya ampun guys, Mimin kalah banget lihat lauk sebanyak ini. Ada cumi, kikil, lele, tahu tempe, ayam, bebek, jeroan-jeroan sampai jando pun ada guys. Tinggal kalian pilih-pilih, terus punya kita nanti digorengin bareng punya orang-orang. Terus nanti diambil lagi sendiri. Harus inget ya tadi pilih yang mana aja. Tapi yang terpenting jukut gorengnya ini nih bisa ambil sepuas-puasnya gratis. Karena gratisan Mimin ambil sebanyak ini lah. Tuh cumi gorengnya guys, sejumbo ini. Sambalnya pun gratis guys, boleh nambah sebanyak apapun. Jukutnya gurih, asin, micin banget. Bener-bener cocok sama nasi dan sambalnya yang pedes manis. Cuminya gak cuma gede doang, ini tuh gak alot sama sekali loh guys. Aduh bener-bener ya, jukut dan sambalnya tuh bikin nasi cepet habis guys. Kulitnya ini juga crispy dan kenyal, bumbunya asin, ngeresep banget sampai ke dalam. Wah ini sih wajib kalian cobain ya kalau lagi di Bandung. Kulit digoreng sampai garing, terus kol juga digoreng, disatuin sama bumbu cabai garam. Siapa coba yang bisa nolak kulit sekriuk dan senikmat ini? Nih kalau kalian cari kulit goreng cabai garam yang enak harus ke Uduk Bahagia. Warung ini tuh dari dulu sampai sekarang rame banget yang beli. Ya iyalah, semua orang tuh pada nyariin nasi uduk mereka dengan berbagai macam lauk goreng-gorengan. Dan salah satu bestseller mereka tuh kulit goreng garing yang dibumbuin cabai garam. Posisinya tuh gak cuma kulit goreng aja, tapi ada kol gorengnya juga. Karena pembelinya membludak banget, jadi yang di dapur ini bener-bener gak berhenti nyiapin semua pesenan. Selain lauk yang digoreng, ternyata mereka sekarang ada menu baru yang bakaran guys. Wah mantep
banget kan. Ada ayam, lele, aneka sate-satean yang dimarinasi dengan kecap terus dibakar. Makanya pakai nasi uduk dan sambal bawang mereka yang pedes. Lihat nih potongan paha ayamnya gede banget dan ini tuh juicy. Bumbu marinasinya tuh bener-bener ngeresep banget sampai ke dalam ya guys. Lelenya ini juga dibakar loh, tapi bener-bener mateng sempurna. Wah mantep banget sih. Oh ya sekarang bisa makan sama cakol, tauge dan kangkung. Terus ada terong crispy, bakwan jagung dan pete goreng. Wah makin lengkap aja nih, uduk bahagia. Mimin juga jadi bahagia kan makannya, bisa campur-campur gini. Yang Mimin mau notice tuh bakwan jagungnya renyah, tapi tekstur jagungnya masih ceplus-ceplus. Pastinya nggak boleh kelewat lele tepung dan kulit cabai garamnya guys. Mimin makan pakai sambal ijo. Astaga naga, ini enak banget. Pedes, gurih, enak banget. Yang ini ayam goreng paha, di atasnya tuh dikasih serundeng yang gurih. Wah ini wajib kalian samperin. Bakso termurah dan terjumbo yang pernah Mimin temuin. Bentuknya tuh sampai ngeriwil-ngeriwil keriting gitu guys. Tuh kan gak ada bakso urat dengan komposisi daging dan urat sebanyak ini. Nah buat dapetin bakso sengurat itu kalian harus datang ke Sarjana Bakso. Antreannya full panjang tiap hari. Terus masih rebutan tempat duduk lagi. Kebagian tempat duduk guys. Emang kalau makan enak tuh harus ada perjuangannya guys. Mas-masnya pun sibuk banget ngesokin kuah bakso. Terus bakso-baksonya pun di refill terus. Gila sepanci ini tuh full bakso urat gede yang kriwil-kriwil. Terus kalau kalian mau nambah tetelan pun juga bisa. Potongan tetelannya juga gede-gede lagi. Jujur Mimin ngelihat bakso urat ngeriwil yang berenang-berenang kayak gini tuh bikin ngiler guys. Apalagi cuacanya tuh lagi adem-adem syahdu. Paling enak ya mampir ke Sarjana Bakso. Tipe kuahnya seger, berkaldu dan tetelannya uwek. Ini bakso biasanya guys udah segede itu. Apalagi yang bakso jumbo. Mimin siramin sambal yang banyak. Mimin aja sampai kesusahan guys mangapnya saking jumbonya. Ternyata yang ini isi telur. Wajib saus merahnya dong yang banyak. Yang ini udah gede, ngurat. Terus di dalamnya tuh ada potongan cabai guys. Wah gila mantep banget sih Sarjana Bakso. Nih Mimin belah ya bakso uratnya. Sedaging dan senurat itu dong. Ini best of the best sih. Pokoknya bener-bener sepuas itu makan bakso di Sarjana Bakso. Worth it banget buat kalian samperin. Lokasinya tuh ada di Sidoarjo dan sekarang udah buka cabang di Krian. Banyak mie ayam di muka bumi ini, tapi menurut Mimin mie ayam yang terenak tuh cuman di sini. Porsi mie dan topping ayamnya tuh ugal banget. The best mie ayam di Indonesia. Langganan kalian pasti kalah deh. Tempatnya tuh di Pongsade ini. Kalian pasti agak asing kan sama namanya? Belum banyak yang tahu, tapi langganannya udah sebanyak ini dan selalu setia. Tempat makannya adem, homey banget. Rata-rata yang kesini pada pesen mie ayam guys. Dan ternyata nggak cuma mie ayam doang loh, tapi banyak banget masakan khas Indonesia lainnya. Serius deh, Mimin udah nyobain mie ayam dimanapun. Mimin nobatin ini jadi yang terenak. Bumbu ayamnya tuh cenderung berempah dan gak terlalu manis. Definisi sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Terus tiba-tiba ada nasi kuning khas Banjar. Tapi mereka tuh bikinnya beneran ya, otentik Banjar. Pakai lauk daging, telur rebus dan juga ikan goreng. Nasi kuningnya gurih, wangi, terus ikannya tuh tasty. Terus di sini juga ada nasi tempong khas Banyuwangi. Nah, yang ini juga otentik, mirip banget sama kayak yang ada di Banyuwangi. Pedes sambelnya tuh nampol banget guys. Dan makannya pakai lalap sayur rebus yang fresh banget. Lihat nih es pisang hijaunya, kelihatan premium banget kan. Rasanya nggak bisa bohong guys, ini enak banget. Terus ada es bubur kacang hijau. Buat yang ngajak orang tua pasti suka nih sama menu-menunya. Masih ada es tebu dan es cendol. Santan dan gula merahnya tuh homemade ya, kental banget kan. Wah beneran ya, kalian harus samperin Pongsade. Gila guys, bakso ini tuh tampilannya serem banget. Dilumurin sambal yang rawitnya tuh masih utuh-utuh. Ya ampun, lambung Mimin langsung menjerit guys melihat ini. Bakso paling brutal. Mimin tantang nih kalian ke bakso jengkol. Herannya bakso yang pedesnya seserem itu banyak banget yang cari guys. Di sini tuh bener-bener baksonya sebrutal itu. Lihat aja tuh, langsung digerucuk sambal penuh dengan rawit satu baskom. Tuh kan, atasnya jadi full rawit guys. Asli ini serem banget guys tampilannya, bikin lambung kalian bergejolak. Variannya tuh super komplit, ukurannya gede-gede. Mulai yang bakso umum, bakso seafood kayak udang, cumi, bakso iga, jeroan sapi lengkap. Terus kalian bisa request kok, bisa disiram pakai kuah original atau kuah lombok. Tapi Mimin tuh justru ngiler sama kuah yang pakai cabai rawit yang banyak kayak gini ya. Terus kalau kasih tetelan juga royal banget guys. Wah kuahnya merah kayak neraka sampai keluar minyak cabenya dong. Jeroan babatnya empuk banget dan gak amis belah. Lihat deh guys, bakso iganya gede banget. Gak cuman bakso yang menyelimutinya aja yang gede, tapi daging iga di dalamnya bener-bener tebel. Mantep banget guys. Bahkan ada bakso isi keju. Tuh di dalamnya tuh kejunya lele kayak gini. Yang jadi bestseller mereka tuh bakso seafoodnya ini nih. Udangnya guys gede banget ya, fresh pol. Bahkan ada bakso cumi juga loh. Cuminya kenyal tapi empuk.
Dan ukuran cuminya juga monster. Nah, mereka juga ada tahu bakso pakai aneka topping kayak gini. Tuh bener-bener padat ya baksonya. Ada cilok daging juga. Tuh full sambal kayak gini guys. Dan beneran ciloknya tuh daging banget. Kurang barbar apa lagi? Di sini ada es teler seember. Ini tuh 1 liter ya guys. Harganya juga lagi promo cuma 25.000 aja. Full isian alpukat, nangka dan kuahnya super kental. Yuk buruan deh ke bakso jenggot sekarang. Masih belebet-belebet iganya. Ini ukurannya megalodon guys. Kalau ketemu iga sapi segede ini bawaannya pengen geragas ya makannya. Astaga, enak banget. Kenapa Mimin baru tahu sekarang sih tempat ini guys? Guys, Mimin tuh lagi pengen makan sesundaan dan katanya warga lokal Bandung ini yang paling enak, Bu Mimi Toha. Tapi kelihatan ya, parkirannya aja sepenuh ini guys. Waduh, ini mah mesti ngewar dulu ya. Ikannya segar-segar guys, matanya masih bening nih. Lauk sesundaannya komplit pisan, semuanya ada. Ini gorengnya ada dadakan semua ya. Ini ikan-ikannya fresh, bisa langsung dimakan ikannya. Di dalam full banget yang makan. Tapi jujur pelayanannya tuh sat-set banget. Keren, padahal handle menu sebanyak itu loh. Katanya yang mesti dicobain tuh gurame dawegan ini. Guramenya disajiin di dalam kelapa muda. Gurame 1 ekor gede ternyata cukup loh dimasukin ke degan. Asli enak banget, gak bau tanah. Dan ini tuh kuahnya mirip garang asem, tapi lebih medok, lebih pekat dan lebih pedes. Lanjut Mimin makan tumis bunga pepaya, sambal dada, dan yang paling terkenal di sini tuh ayam ungkepnya. Ada yang versi goreng dan versi bakar. Tuh ayamnya ini pakai ayam kampung guys, lebih gurih dan bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam. Mimin juga mesen ini nih, nasi bakar pakai ayam ungkep yang goreng dan sambal mie toha. Nasi bakarnya wangi banget. Makanya dibejek-bejek pakai sambal dan pete gorengnya. Terus ayamnya ini cenderung asin gurih. Sambal mie tohanya sih juara. Cocok banget dimakan sambil nyeruput sayur asem. Subhanallah, enak bener. Terus ini konro bakarnya gede banget. Disajiin di atas hot plate, dagingnya tebel dan empuk luar biasa guys. Terus ada ikan patin dalam bambu. Ini dimasak kuah santan pedes gitu ya. Ikan patinnya nggak amis sama sekali karena dia digoreng dulu. Ini Mimin makannya pakai sayur kangkung dan jengkol. Nikmat banget. Pantas aja ya rame. Terakhir dessertnya es teler mie toha. Udah deh kalau ke Bandung mau makan sesundaan, cus cobain Bu Mimi Toha. Guys, ada yang jual bebek goreng dan kita tuh bisa makan di pinggir sawah. Juicy banget. Ini dia guys, bebek andalan warga Jogja. Bebek rakyat yang Mimin samperin ini di cabang Godean. Wah, ternyata yang cabang sini bisa makan pinggir sawah guys. Betul kata orang, ada aja sesuatu di Jogja. Tuh bebeknya fresh ya, diungkep dan digoreng di tempat. Harga proporsinya juga murah guys, kan ini Jogja. Nah di sini tuh sambalnya gratis, free refill, ambil sendiri ya guys. Selain sambal, sayurannya juga gratis, ambil sendiri. Makanya sambil nikmati pemandangan sawah yang kayak di lukisan. Ini bumbu bebeknya ngelawuhi banget guys. Ini Mimin uel-uelin ke nasi panas dan sambal. Rempah abis, teksturnya empuk. Gurihnya asik. Mimin suka banget sih sama sambal bawangnya. Ketemu sama bumbu bebeknya yang gurih, nikmat bener guys. Pakein kol goreng. Ini ngabisin nasi guys. Terus ya yang Mimin suka, bebek di sini tuh gorengnya nggak sampai kering gitu loh, jadi lembut dan jusinya juga berasa. Dan orang-orang biasanya makannya tuh sambil nyeruput sop ayam. Ada aneka oseng sayur juga guys. Ini Mimin makan bareng sambal terasi. Wah mantap juga ini sambal terasinya. Selain bebek mereka juga ada nila goreng. Ini bumbu kremesannya juga sama kayak yang bebek tadi ya, gurih banget. Setelah pedes-pedes minum yang seger. Dan di sini juga ada kopi guys, jadi bisa ngopi di pinggir sawah. Wajib kesini kalau ke Jogja.